Haleluya, puji Tuhan. Selamat berjumpa Bapak, Ibu, serta saudara seiman dimanapun saudara berada. Saat ini kita bertemu dalam program pelayanan rohani GPDI Berea Alam Sutra melalui media digital berupa renungan singkat edisi perdana yang bertajuk Immanuel. Itu saja cukup. Bapak, Ibu, saudara, pelayanan ini hadir sebagai tanggapan untuk kerinduan para pelayan Tuhan di Berea atas kebutuhan rohani jemaat terhadap firman Tuhan dalam bentuk renungan singkat yang praktis dan aplikatif untuk menemani aktivitas dan rutinitas jemaat setiap hari. Semoga layanan ini menjadi berkat bagi seluruh jemaat Tuhan di Berea Alam Sutra dan bagi setiap pemercaya yang mengikuti program pelayanan rohani ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus tolong kita semua. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, tentu kita semua telah mendengar kata Immanuel yang diartikan Allah beserta kita. Kata-kata itu pertama kali dicatat dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Mari kita melihat ayat ini, yaitu di dalam Yesaya pada pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Demikian tertulis, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Puji Tuhan. Ya, kata Immanuel ini memiliki pengertian atau arti Allah beserta kita. Dan kalau kita membaca di pasal yang ke-8 ayat yang ke-10, walaupun di sana tidak tertulis secara langsung, di situ dikatakan, buatlah rancangan tetapi akan gagal juga. Ambillah keputusan tetapi tidak terlaksana juga, sebab Allah menyertai kami. Dan kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-8-nya, pada kalimat yang terakhir dikatakan, akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita memperhatikan sedikit latar belakang tampilnya kata Immanuel ini, maka kita akan melihat bahwa itu diawali kalau kita membaca di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Di sana ada perseteruan antara Raja Ahaz dari kerajaan Yehuda itu berseteru dengan Raja Pekah dari kerajaan Israel di utara yang bekerja sama dengan Raja Rezin dari kerajaan Aram. Nah, kalau kita membaca di ayat yang kedua, di sana dikatakan, lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Nah, dari krisis yang sedang dihadapi oleh kerajaan Yehuda dan Raja Ahaz ini, Ahaz menjadi takut. Tetapi dia tidak mau percaya kepada Tuhan. Dia malahan pergi meminta perlindungan kepada Raja Tiglat-Pileser III dari kerajaan Asyur. Itu dicatat dalam 2 Raja-Raja 16 ayat 7-8. Nah, karena itu datanglah teguran sekaligus Allah memberikan tanda melalui Nabi Yesaya. Tujuannya adalah untuk memberikan sebuah jaminan agar Ahaz tidak takut kepada persekutuan kerajaan Israel dan kerajaan Aram. Allah menyuruh Ahaz meminta tanda atau mujizat, tetapi Ahaz menolak
dengan alasan religius yang munafik. Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Itu dikatakan dalam Yesaya pasal 7 ayat yang ke-12. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa membacanya. Penolakan ini sebenarnya karena ia sudah menaruh kepercayaannya kepada Asyur, bukan kepada Tuhan. Nah, saudara, kita bisa belajar dari renungan firman Allah ini bahwa jangan sampai ketika kita menghadapi konflik, menghadapi krisis, kita bersandar kepada Asyur kita seperti Ahaz bersandar kepada raja atau kerajaan Asyur. Saat menghadapi mungkin ancaman, keuangan, kesehatan, konflik dalam relasi, naluri manusia adalah bersandar pada kekuatan Asyur duniawi kita. Mungkin itu koneksi, mungkin itu uang, kompromi moral, dan lain-lain. Nah, Yesaya 7 ayat 14 memanggil orang percaya hari ini untuk berhenti mengandalkan kekuatan manusia. Ketakutan Ahaz menghalangi dia melihat kedahsyatan Allah. Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil untuk percaya pada janji Allah sekalipun situasi tampak tidak masuk akal. Amsal 3 ayat 5 sampai 6 menjadi kekuatan bagi kita. Karena penulis Amsal mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia, Tuhan maksudnya, dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi saat ini. Apakah mungkin ada persekutuan seperti Israel dengan Asyur, dengan Aram yang mengancam hidup kita? Tetapi mari firman Allah mengingatkan kita, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Akui Tuhan dalam segala tingkah laku kita, maka Ia berjanji akan meluruskan jalanmu. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah datang kepada kami hari ini. Melalui kata Immanuel ini, kami belajar bahwa Allah beserta dengan kami. Dan itu menjadi satu jaminan bagi setiap kami bahwa Allah Immanuel itu cukup bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan setiap persoalan kami, masalah kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau kiranya menolong dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, menyerahkan hal ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau menolong, Engkau memimpin dan menyertai kami. Segala puji bagimu Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Jika Bapak, Ibu atau Saudara membutuhkan bantuan doa, silahkan menghubungi nomor yang tercantum di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.